beda-beda ya. Ada orang yang kita bisa tinggal dimanapun seperti rumput teki ya, dimanapun dia bisa hidup. Jadi orang itu kan karakter. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kembali lagi dengan Rosin Fabila Channel ya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin di beberapa video saya bajunya sama ya, ngirit baju ya, nggak usah ganti baju ya. Yang penting intinya aja ya. Oke teman-teman, di sini saya mau sharing aja, mau berbagi lagi, sharing lagi. Jangan bosan ya, jangan bosan. Pokoknya jangan bosan ya. Nanti kalau bosan saya nggak semangat bikin videonya dong. Oke teman-teman, jadi di sini ada menjawab pertanyaan ya seputar joint family ya. Joint family itu gimana sih Kak? Enak apa enggak kayak gitu? Sebenarnya kita itu nggak usah memandang dari negara mananya ya. Di negara Indonesia, di negara Pakistan, di negara manapun yang namanya joint family itu semua namanya kita gabung dengan keluarga besar, pasti ada pro dan kontranya, ada enaknya, ada enggaknya kayak gitu loh. Jadi di sini saya akan membahas contoh misalkan mau menikah dengan Pakistan, rata-rata di sana itu kan joint family. Nah, beberapa pengalaman dari teman-teman ya, namanya orang itu kan nasibnya beda-beda ya. Ada yang pengalamannya bagus, ada yang pengalamannya enggak bagus, ada juga yang sedang-sedang saja seperti itu. Nah, biasanya ada enaknya, ada enak dan enggaknya namanya kita joint family. Makanya sebelum kalian menikah biasanya kalian kan tanya ya, nanti joint family enggak, ada beberapa yang enggak usah joint family, langsung rumah sendiri. Ada juga yang joint family karena emang adatnya di sana kebanyakan itu joint family. Nah, enggak enaknya gimana sih kalau joint family ya? Jelas lah nggak enak ya. Namanya kita mungkin masih awal-awal kita enak ya, namanya kita dari negara lain, kita dijamu dengan baik, tapi lama kelamaan pasti kan karakternya keluar, karakter masing-masing, dan mungkin ada nggak kecocokan. Iya, kalau dia suka sama kita, kalau enggak pasti kan kayak kita nonton film India itu aja kan, satu kakak beradik itu tinggal satu rumah itu kan, tantenya bibinya itu kadang-kadang ada ribut, anak sama anak berantem, akhirnya emboknya ikut berantem. Nah, itu contoh sepelenya. Jadi sebenarnya sama aja di Indonesia juga, kalau joint family itu juga kadang ada slack kan, sama kakak ipar sama itu sebenarnya di batas normal. Sebenarnya semuanya sebenarnya tergantung kita menyikapinya ya. Kalau tips dari saya itu, kalau kita emang joint family, pertama kita emang diam dulu ya, kita pelajarin dulu karakternya mereka, karakternya calon keluarga kita itu. Namanya setiap hari kita bareng itu kita pelajarin dulu karakternya seperti apa. Kalau kita sudah tahu karakternya orangnya ini gimana, kelemahan dan kelebihannya itu bagaimana, kita udah bisa udah tahu posisinya. Oh ya, dia sifatnya seperti ini, saya harus bagaimana ya. Namanya kita kumpul sama orang yang beda, apalagi beda adat ya, beda negara, beda bahasa pula, itu kan banyak sekali tantangannya ya, banyak sekali pelajarannya, banyak sekali ujiannya, nggak semudah yang kita bayangkan. Mungkin kalau kita yang biasa ikhlas sabar bisa menghadapinya, tapi gimana kalau kita yang emosian, nggak kuatan, yang biasa kita manja, tiba-tiba kita join family dan kita harus mengerjakan sesuatu itu. Nah, mungkin kan beda ya, namanya wanita emang tugasnya kita di rumah, tapi setidaknya kita itu smart ya, kita punya pemikiran yang bener-bener bagus kayak gitu loh. Jadi kita join family itu pertama kita harus tahu karakternya mereka. Setelah kita tahu, nextnya misalkan oke lah, awal-awal kita mendengarkan ya, jadi pendengar yang baik karena kita juga. Tapi nextnya kalau kita sudah paham karakternya mereka, nah misalkan kita nggak setuju dengan tidak setuju dengan sesuatu, ibaratnya kan kita bisa ngomong terus terang begini, tapi dengan cara mengambil kelemahannya, ibaratnya karakternya si A itu seperti ini, jadi saya cara ngomongnya harus seperti ini biar nggak menimbulkan berantem atau gimana kayak gitu. Pokoknya kita pinter-pinter ngambil hati mereka ya. Kalau mereka udah keambil hatinya, insya Allah kita happy, dan kita belajar ikhlas, belajar sabar ya.
selagi suami kita itu enggak jahat, suami kita itu masih respect sama kita, tanggung jawab sama kita, juga enggak terlalu over ke saudara-saudaranya kayak gitu, masih sebatas normal kayak itu tidak apa-apa. Kecuali kalau saudaranya itu jahat, itu mungkin beda lagi ya, karena nasib orang itu kan beda-beda ya. Saya mau bilang baik, tapi kan namanya orang itu kan ada yang bernasib baik, ada yang bernasib enggak. Makanya kalian kan sebelum menikah itu harus benar-benar cari celah, benar-benar harus cari info kayak gitu, join family-nya gimana kayak gitu loh. Emang pasti ada enaknya ya namanya kita join. Emang sih ya ada enaknya ya namanya kita join family. Mungkin enaknya itu begini, kalau kita pas lahiran mungkin ada yang membantu kita ya mengurusi anak-anak kita kayak gitu. Kalau kita lagi sakit kayak gitu ada yang membantu ngurus. Coba kalau kita sendiri ya apa-apa kita harus sendiri. Jadi segala sesuatu tuh sebenarnya ada positif negatifnya. Ada yang merasa santai-santai saja dia join family, enjoy aja karena keluarganya baik dan kita bisa, karena orang itu kan berbeda-beda ya. Ada orang yang kita bisa tinggal dimanapun seperti rumput kecil ya, dimanapun dia bisa hidup. Jadi orang itu kan karakternya beda-beda ya. Mungkin kita bisa ya menghadapi orang yang karakternya emosional, yang karakternya banyak gini, dan kita bisa menghadapi semuanya. Tapi kalau orang yang nggak bisa gabung dengan orang lain, pasti itu mereka akan merasa susah banget dan merasa akan tersiksa. Tapi bagi orang yang udah biasa, oh iya emang saya udah ikhlas ibaratnya, yang penting suami saya baik, family baik kayak gitu, enggak masalah. Tapi kan ada juga pokoknya saya maunya itu sendiri, saya nggak mau gabung, saya nggak enak, ribet lah. Nah itu kan sebenarnya kembali ke kita masing-masing. Jadi di sini sebenarnya ya dibilang enak ya enggak, dibilang nggak enak ya enggak juga. Semuanya tergantung dari pribadinya kita, gimana cara kita menyikapinya, gimana cara kita menghadapinya. Oke? Karena nanti saya bilang nggak enak itu nanti keluarganya jahat, kan nggak semuanya jahat, ada juga yang baik kayak gitu. Dimanapun itu, di negara manapun itu sebenarnya tergantung dari pribadi, tergantung dari hatinya ya. Jadi bukan dilihat dari negaranya. Kalau dilihat dari negaranya itu biasanya budayanya itu yang membedakan ya. Tapi kalau yang namanya orang itu, kalau sifat itu, karakter manusia itu kan emang tergantung ya. Di negara manapun yang jahat ya itu banyak, yang baik juga banyak. Jadi dari sininya emang beda. Yang membedakan negara itu kebudayaannya ya, bukan karakternya ya. Ya mungkin ada sih beberapa yang bilang, oh karakternya cowok ini begini, karakternya cowok ini begini. Sebenarnya kalau menurut saya sih enggak ya, karena dari negara manapun itu 50-50 ya. Maksudnya ibaratnya gini loh, ada yang baik, ada yang jahat kayak gitu loh. Jadi enggak kita nggak bisa memukul rata ya, negara sana itu semuanya jahat, nggak bisa. Ibaratnya kalau kita dikatain negara kita kayak gitu kan kita juga pasti nggak suka ya. Jadi kita juga nggak boleh seperti itu. Kalau kita mau dihargain orang, kita harus menghargai orang. Kita mau dihormatin orang, kita harus menghormatin orang. Kalau kita nggak mau dicubit orang, kita juga jangan mencubit orang. Nah itu tipsnya sebenarnya ya. Jadi semuanya kembali lagi kepada kita semuanya. Jadi buat teman-teman, kadang-kadang kan emang udah takut ya setelah join family, di sana nggak boleh keluar, harus sama keluarga gini. Makanya itu tak kasih tips, ambil hati keluarganya, apalagi ibunya ya, ambil hati ibunya supaya dia juga sayang sama kamu ya. Tapi kan kembali lagi ya, karakter orang itu kan beda. Ada orang yang nggak mau di bawah ya, dia mungkin biasa udah di atas, kalau suruh ini kan nggak mau. Tapi kan ya demi suami sayang sama kita, demi mertua sayang sama kita, apa salahnya kita mengambil hati selama itu masih positif aja kayak gitu loh. Nggak ada salahnya ya, awal-awalnya kita emang agak kerja keras sedikit ibaratnya untuk mengambil hati mereka, cari momen-momen yang bagus gimana supaya mereka itu respect sama kita, care sama kita. Kalau sudah mereka semua respect dan care sama kita, insya Allah untuk next year itu kita enak banget, kita menjalani sesuatu dengan ikhlas, sabar, pokoknya enak, pokoknya dijalanin dengan ikhlas, jangan pakai emosi. Emosinya itu belakangan aja. Kalau join family itu emang kesabaran itu harus ekstra,
ikhlasnya itu juga harus ekstra ya. Mungkin pertama kan baik semuanya, tapi nextnya tapi selagi masih normal nggak apa-apa ya, asal nggak main tangan, nggak yang aneh-aneh. Jadi mungkin ini sharing-sharing bisa menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Pokoknya berpikiran aja yang positif thinking ya. Kalau suami kita punya saudara banyak ya mungkin itu resiko, makanya sebelum menikah itu emang harus dipikirkan ya, harus tahu semuanya seluk-beluknya ya, jadi biar kita nggak salah pilih, kita nggak menyesal belakangnya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sharing-sharingnya ya. Intinya joint family itu ada enaknya, ada enggaknya, ada positif, ada enggaknya. Semuanya tergantung kita menyikapinya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika suka videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan bell loncengnya ya, jadi biar saya semangat bikin video lagi. Dan ada notifikasi, jadi kalau ada video baru kalian bisa langsung klik. Oke, terima kasih, happy for watching, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.